Nabi menanamkan akidah tauhid, la ilaha illallah. Lalu ada kelompok sekarang yang ingin mencabut kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kau bela ini tauhid, la ilaha illallah, ini agama Muhammad. Jemaah Jumat Air Haji Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, umat yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi, orang yang paling dekat denganku, bi yaumal kiamah, di hari kiamat. Aksaruhum alayya salat, umatku yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Ini hadis sahih, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di antara kita yang sekarang lebih kurang 2 miliar umat Nabi Muhammad masih hidup. Jika dihitung dengan yang sudah wafat semenjak Nabi lahir menjadi Rasul, kemudian ada yang ikut Islam, ini sudah diduga bertriliun-triliun orang iman, orang mukminin. Yang paling dekat dengan Nabi nanti, yang paling cepat diperhatikan, ditolong Nabi, adalah orang yang paling banyak jumlah bacaan salawatnya kepada beliau di antara kita. Dari sinilah ulama menjadikan alasan atau dalil membaca salawat kepada Nabi itu tanpa batas, bila tahdidin, tidak bisa dibatasi jumlahnya. Up to you, terserah padamu masing-masing saja. Bolehkah 100 sehari? Boleh. Bolehkah 500 kali Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad sehari? Boleh. Bolehkah menggunakan kalimat sallallahu ala Muhammad? Itu adalah salawat Jibril. Salawat malaikat Jibril itu sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Bolehkah pakai Sayyidina? Boleh sekali. Bolehkah pakai Habibina? Sangat boleh. Bolehkah pakai Maulana? Sangat dibolehkan. Oh, saya tidak suka pakai Sayyidina, yang penting Allahumma sholli ala Muhammad. Engkau kurang adab, saudara-saudara. Berani tidak kau menyebut kepada bupati langsung namanya? Hei Pak, jangan pakai Pak, langsung sebut namanya. Engkau akan dianggap bupati dan ajudannya kurang adab. Lalu kenapa kepada nabimu berani saja kau menyebutnya langsung, ya Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad? Kenapa tidak pakai Sayyidina? Apa arti Sayyidina? Mister, Bapak, Tuan yang mulia. Yang terhormat Paduka Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Kenapa kau panggil Bapak? Menghormatinya. Lah, kenapa Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penghulu dunia akhirat, tidak kau hormati? Sayyidina, Habibina, Maulana, wa malazina Muhammad. Saya capek melayani orang yang selalu mengatakan macam-macam. Kalau khutbahnya pakai Sayyidina, batal khutbah. Kalau solatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, batal solat. Ompungmu. Enak aja nuduh-nuduh orang, dikiranya orang bodoh. Apa kata Rasulullah? Dalil membolehkan menyebut Sayyidina. Apa kata Nabi Muhammad SAW yang mulia, saudara-saudara masyarakat Air Haji? Ana sayyidu walad ibni Adam la fakhar. Saya pemimpinnya semua manusia ini, tapi saya tidak bangga. Karena yang menyebut Sayyidina itu Muhammad. Ana sayyidu walad ibni Adam. Saya pemimpinnya manusia seluruhnya. La fakhar, tapi saya tidak bangga. Dari sinilah ulama-ulama Ahlus Sunnah berdalil. Muhammad sendiri menyebut namanya dengan Sayyid. Maka kita boleh menyebutnya dengan Sayyidina Muhammad. Pokoknya jangan berbantah deh. Yang suka Sayyidina baca, saya cenderung ke situ. Yang tidak suka Sayyidina tak usah, jangan ngotot. Anda baca sholawat saja banyak-banyak. Mari berlomba-lomba fastabiqul khairat. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya waktu luang. Waktu luang saya banyak. Berapa persen dari waktu luang saya sehari boleh saya gunakan membaca sholawat kepadamu? Bolehkah seperempat dari waktu luang saya sehari? Kita kan kerja satu hari 8 jam, 6 jam. Berapa lagi waktu luang? Sehari 12 jam, 4 jam. Malam berapa waktu luang?
4 jam lagi, karena 8 jam tidur. Oke lah, gunakanlah waktu luang ini seperempat untuk solawat. Ya Rasulullah, seperempat dari waktu luang saya membaca solawat kepadamu, bolehkah? Kata Nabi yang mulia, boleh. Kalau kau tambah, khairullah. Kalau kau tambah, baik. Kalau sepertiga dari waktu luang saya semuanya solawat, baik. Kalau kau tambah, elok bagimu. Kalau setengah dari waktu luang saya itu saya gunakan semua membaca solawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allah, asik dengan itu, tenggelam dalam lautan solawat. Ada yang tenggelam dalam lautan sampelang, ada yang tenggelam dalam lautan catur. Kenapa kau tidak tenggelam dalam lautan solawat kepada Nabi? Ada yang tenggelam dalam lautan dangdut. Pokoknya kalau ada istirahatnya bersiul-siulah dia tuh, lagu India, lagu dangdut, ronggeng, macam-macam. Baru dibantahnya orang membaca solawat. Aneh juga kadang manusia ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Setengah waktu luangmu, iya. Kalau kau tambah, boleh. Kalau seluruh waktu istirahatku yang bisa digunakan solawat, semuanya untuk solawat, kata Nabi, izan. Kalau begitu, kokbo itu kupiat hammuka, semua cita-citamu yang halal disampaikan Allah sebelum kau mati. Oh, ini sudah banyak yang membuktikan ini, saudara-saudara. Orang yang selalu membaca selawat, sering beribu-ribu, cita-citanya mau jadi apa dia, mau ini, mau apa dia ini, akan datang cepat atau lambat sebelum dia mati. Kupiat hammuka, semua cita-citamu akan tercapai sebelum mati. Wa ghufirat zambuka, semua dosamu, dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa tangan, dosa pikiran, pikiran kotor, kotorulu, akan diampuni oleh Allah. Jadi kata ulama, backlin, shocklin, deterjennya dosa itu yang paling kuat adalah solawat. Karena 1 kali solawat 10 dosamu diampuni. Kalau astagfirullah 1 dosa saja. Tapi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, ala sayyidina Muhammad, 10 dosamu diampuni. 10 pangkatmu naik kelas di sisi Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, 10 pangkatku naik di sisi Allah. 10 dosaku diampuni, 10 pahalaku dicatatkan. Padahal saya belum bersedekah, belum menolong orang, hanya solawat saja, tapi 10 pahalaku dicatat, 10 kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, jangan bosan membaca solawat. Biarlah engkau disebut dengan maniak solawat, gila solawat, tidak apa-apa. Puncak daripada kau rajin membaca selawat, akhirnya engkau akan bermimpi dengan Rasulullah. Man ra'ani fil manam fasayroni fil yaqzah. Siapa yang bermimpi padaku dalam tidurnya, cepat atau lambat dia akan melihatku dalam waktu dia tidak tidur. Ini hadis Muslim, saudara-saudara. Siapa yang melihatku dalam tidurnya akan mampu melihatku nanti ketika jaganya. Yaqzoh, jaga. Banyak ulama ribuan yang melihat Rasulullah dalam keadaan jaga. Emangnya bisa? Kenapa tidak bisa? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi menjadi imam di Masjid Aqsa. Siapa jamaahnya, makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Padahal Adam di langit pertama, Isa di langit kedua, Ibrahim di langit ketujuh, Musa di langit kelima, Yusuf di langit keempat. Dari mana mereka bisa ke Masjid Aqsa? Roh para nabi itu, wahai jamaah Jumat, terserah Allah mau membawanya, mengirimnya, mengutusnya kemana. Sedangkan orang yang mati syahid, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun, 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau katakan orang yang mati syahid itu seperti mati orang lain. Tidak sama. Tidak sama. Matinya ahli sampelang tidak sama dengan matinya ahli jihad yang perang di jalan Allah. Tidak sama. Kenapa tidak sama? Orang yang mati syahid itu ruhnya dibebaskan Allah kemana dia suka. Sehingga kita hanya tahu selama ini bisa masuk surga setelah kiamat.
Orang yang mati syahid sekarang mereka sudah pergi ke surga jika siang hari, malam balik dari surga kembali ke hotel, ke bungalow, ke villaunya yang tergantung di bawah aras. Ulama katakan mirip sarang burung tempua, tergantung tapi indah, bukan seperti sarang burung. Mirip, itulah kira-kira bayangannya. Orang mati syahid ini masing-masing punya villa, bungalow yang tergantung di aras, bercahaya. Pada pagi hari datanglah burung dari surga yang tuk-tuk paruhnya berwarna hijau. Oh, kita pergi wisata kuliner ke surga. Makan-makan, party-party, pesta-pesta, barbecue, misal. Lalu dibukalah oleh burung paruhnya, tuk-tuk paruh. Masuklah ruh orang mati syahid ini, dibawa ke surga. Ini hadis sahih, bukan cerita dongeng. Makan-makanlah ruh orang yang mati syahid itu di mana? Yang syahid di Palestina, yang syahid di Libya, di Irak, di Rohingya, di Uyghur, di Irak, di Suria, di Indonesia. Siapa yang mati syahid, bebas dia pergi ke surga. Jangankan kemana-mana di dunia ini, asalkan dengan izin Allah. Itu baru mati syahid. Bagaimanakah kemuliaan orang mati syahid dibanding Nabi dan Rasul? Loh, lebih mulia Nabi Rasul kok. Makanya ruh para nabi itu suka Allah membuatnya kemana saja di dunia dan akhirat. Maka para ulama itu puncak solawat mereka, kecintaan getar hati mereka, menggeledek jiwanya, bergetar jiwanya merindukan Nabi. Kalau ada manusia yang rindu dengan kekasihnya sampai menangis, sampai badannya seperti bayang-bayang, bumi dipijak terasa goyang, mengingat kekasihnya. Tapi orang-orang beriman seperti bapak-bapak mestinya rindu merindukan Nabi, bergetar hatimu. Saya bertemu dengan ulama kurus karena rindu pada Rasulullah. Ada guru saya yang sakit karena merindukan Rasulullah berbulan-bulan. Orang-orang seperti inilah yang didatangi Nabi dalam mimpinya, dan tidak mustahil Nabi mendatanginya dalam yakzotan jaga. Semua ini tertulis dalam buku Imam Sayuti radhiyallahu anhu. Tentunya kita yang banyak dosa seperti saya berharap dosa diampuni. Yang paling cepat jalan pintas mengampuni dosa adalah istighfar dan sholawat. Astagfirullah 1 dosa, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad 10 dosa. Marilah kita memperbanyak membaca sholawat pada malam Jumat, pada hari Jumat. Kenapa saudara-saudara? Sholawat itu menyebut 2, 1 sang pencipta, 1 kekasihnya. Allahumma, Allah itu nama Tuhan. Sholli ala Muhammad, nama kekasihnya Muhammad. Karena itulah sholawat ini dahsyat, sebab di dalamnya menyebut nama Allah Tuhan sang pencipta dan kekasihnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Alamin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholawat itu tinggi Ustadz? Karena di situ disebut 2 nama, nama Allah dan nama kekasihnya Muhammad, pemimpin Anbiya dan Mursalin. Maka siapa yang menyebut nama Allah, dimuliakan Allah. Siapa yang menyebut nama Muhammad, mulia di sisi Nabi. Di antara kita nanti di hari kiamat berkumpul di padang mahsyar, telanjang, matahari jaraknya 1 mil tidak sampai, lebih kurang 2 kilometer, panas luar biasa, peluh menyembur, ada yang berenang di peluhnya. Maka kita butuh pertolongan Nabi. Siapa yang paling cepat ditolong Nabi dibawanya ke surga? Yang paling banyak baca sholawat. Oh, sholawat saya cuma di dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di luar sholat tidak saya baca, ya. Maka sampai disitulah derajat dia. Oh, saya 100 sehari, saya 1000, saya 2000, saya 20.000. Ada ulama di Kalimantan Barat, di Martapura, saudara-saudara, di Sekumpul, dikenal dengan Abah Sekumpul. Konon kabarnya 20.000 sholawat sehari. Apa yang dia dapatkan? Kalau dia buat pengajian, ratusan ribu orang mendengarnya 3 kali seminggu. Infaknya 1 minggu, 1 miliar per minggu bersedekah kepada orang-orang yang layak disedekahi. Dahsyat salawat, dahsyat. Oh, dia kan ulama, saya orang awam. Nabi dalam hadisnya aulan nasi bi yaumil qiyamah tidak menyebutkan harus ulama, tidak harus ustaz. Setiap muslim, orang Sungai Aur, orang Pasaman Barat, jika rajin membaca salawat, derajatmu melejit segaikan roket.
Bukan cuma naik, melejit. Jangankan baca selawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Oh, itu bagus sekali. Engkau puji saja Nabi, nanti pulang dari sini, bilang sama istri, wahai istriku, ternyata Nabi Muhammad tuh cepat menolong orang yang banyak baca selawat. Perkataanmu itu saja pada istrimu, kau sebut Nabi Muhammad, kau puji Nabi Muhammad, kau sebut kemuliaannya, melejitlah derajatmu di sisi Allah. Apalagi kau baca selawat. Di mana saja yang kau puji Nabi, kau besarkan Nabi. Nabi menanamkan akidah tauhid, la ilaha illallah. Lalu ada kelompok sekarang yang ingin mencabut kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kau bela ini tauhid, la ilaha illallah, ini agama Muhammad. Melejitlah derajatmu di sisi Allah. Sebab Muhammad yang kau bela, Muhammad yang menyebutkan qul huwallahu ahad. Perintah itu kepada Muhammad. Qul, hai Muhammad, huwallahu ahad, Allah Ta'ala itu Esa, kata Allah dalam surah Al-Ikhlas. Kau bela sekarang, ketika RUHIP ingin mereka sahkan, kau lawan, engkaulah pembela Nabi itu. Apalagi kau baca sholawat. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Sampai di sinilah khutbah kita. Semoga Allah dan Nabi memandang kita dengan pandangan cinta, nazratul ridha, dengan pandangan senang. Kita banyak dosa, tapi dengan sholawat kita cuci. Jalan menuju Allah banyak, sebanyak napasnya makhluk Allah. At-tariqu ilallah bi'adadi kulli ampasil makhlukat. Jalan menuju Allah sebanyak napas makhluknya. Banyak jalan menuju Allah. Lewat sedekah, lewat ramah, lewat menolong orang, lewat membantu orang, lewat membantu hewan, lewat zikir, lewat sholat, lewat puasa. Itulah jalan-jalan menuju Allah. Banyak. Tapi jalan yang paling dekat menuju Allah adalah sholawat. Jalan menuju padang banyak, tapi ada jalan pintas yang paling dekat. Dari mana? Jalan menuju Allah Ta'ala ini bertriliun-triliun cara, tapi jalan yang paling cepat menuju Allah supaya diridhoi adalah sholawat. Apa dalilnya? Yang dibacakan oleh muazzin kita tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah membaca selawat pada Nabi. Sesungguhnya malaikat membaca selawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Karena itulah hai orang beriman, hai masyarakat Pasaman Barat, hai masyarakat Islam dunia, sallu alaihi, kamu pun bacalah salat para nabi ya. Wasallimu, ikut juga membaca salam. Jangan selawat doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini namanya setengah. Selawat buntung. Apa itu selawat buntung? Jika tidak menyebut salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada kurangnya karena ayat mengatakan wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Taslima, betul-betul hormat, betul-betul khusyuk, betul-betul serius. Makanya ulama itu kalau mengucapkan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, itu begini, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, menghormat. Oh, datang Wahabi, apa itu berdiri berhormat-hormat baca selawat? Kalau dia upacara bendera, dihormatnya bendera, benda mati itu. Berdiri dia berminit-minit selama lagu Indonesia Raya. Tapi menghormati nabinya tidak mau dia. Kan aneh itu. Boleh kami menghormati bendera? Boleh. Kenapa? Itu lambang negara kita merah putih. Itu diciptakan oleh seorang keturunan nabi. Merah putih itu berasal dari nasihat Habib kepada Soekarno agar bendera kita merah putih. Jangan main-main. Boleh dihormati bendera, boleh. Bendera itu benda mati, iya, tapi itu simbol daripada negara. Negara yang dimerdekakan para ulama, santri, kaum muslimin. Kenapa engkau tidak boleh berdiri menghormati nabimu? Tapi dia sudah wafat. Nah, bendera itu ada nyawanya? Tidak. Loh, kenapa kau hormati? Nabi ini ada ruhnya, ada. Kenapa kau tidak mau berdiri menghormatinya? Makanya orang marhaban itu berdiri. Ada dalilnya semua saudara-saudara. Panjang cerita kita bisa dibahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Apa tujuan khutbah ini? Agar engkau dan saya, kita semuanya tidak henti-hentinya lagi membaca salawat kepada Nabi. Jika engkau membaca salawat kepada Nabi sampai 500.000 kali sehari, akan bergetar hatimu ketika Islam dicaci, dilecehkan, direndahkan di bumi pertiwi ini. Tapi jika bacaan sholawatmu hanya sedikit, hanya waktu sholat saja, saya duga
Undang-undang RUHP ini pun akan mereka sahkan, tiada bergetar sedikit pun hatimu. Mau menonton berita saja tidak mau dia. Tapi kalau nanti sudah sulit harga beras, baru ribut dia. Karena beras itu menyangkut perutnya, tapi menyangkut agamanya, menyangkut nabinya, tidak mau tahu dia. Apalagi engkau baca di Facebook dicaci orang Nabi Muhammad, mendidih darahmu. Itulah darah cinta. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu samiul alim.